Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah aliwahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Keluar dari rumah ketua RT, Kentus merasa dirinya bukan lagi Kentus. Wajahnya bingat. Semua orang yang dijumpainya telah berubah menjadi Liliput. Kecil bukan main. Kentus telah dilambungkan dari kelas terbawah ke atas panggung kehidupan. Hingga dia pun berkata, "Maka inilah yang sudah diisyaratkan dalam mimpiku. Ya, tak salah lagi. Mimpi menunggangi macan. Apa tidak hebat? Macan adalah tamsil kekuasaan. Aku akan menunggangi kekuasaan. Dan kenyataan itu tiba." Sampai dia di rumah, dia mendorong pintu bambu dengan gaya yang gagah. Dan Dawet, istrinya pun sudah berubah menjadi Liliput. Matanya sepele seperti mata laron. Komat kamit mulutnya jelek sekali seperti dubur ayam. Mata laron itu melihat saku Kentus yang bunting, pasti berisi uang. Tangan Dawet seperti biasa selalu tak tahan. Tangan itu menjulur ke arah saku suaminya, tetapi Kentus berkelit sangat tangkas. Kentus tersenyum, dadanya penuh. Lalu diambilnya selembar 500-an. Kemudian uang itu diacungkannya melalui pundak kepada Dawet. Loh, Kang, Apa? nyari apa mintoni? Bila orang sudah dekat ajal, biasa melakukan hal yang aneh-aneh. Ngawur. Jangan ngomongnya macam-macam. Lebih baik siapkan kopi dan siapkan gudang garam. Cepat. Nanti, Kang, aku jadi takut. Kamu sungguh-sungguh bukan sedang mintoni. Sudah kukatakan jangan macam-macam. Nah, pergilah ke warung sana. Sampai sekian lama, Dawet tetap tidak mengerti apa yang menyebabkan tingkah suaminya berubah. Di warung, Dawet berpikir keras untuk memperoleh jawaban. Di dapur, kulit keningnya berkerinyit. Dan ketika Dawet menghidangkan kopi, didapati suaminya sedang menikmati rokok. Dengan tingkah yang nyaris congkak, sehingga Dawet makin merasa tidak enak. Kang, uang tadi bukan hasil nyolong, Kang. Ngawur lagi. Sepanjang mengenal si Kentus, pernahkah kamu mendengar si Kentus jadi maling? Ya tidak, Kang. Aku mengenal sejak dulu kamu adalah tukang gembala kerbau milik Pak Suta. Lalu kamu pindah menjadi tukang maculnya Panaya. Pindah lagi menjadi pencari kayu bakar sampai tertangkap oleh Cukup. mandor. Jadi, kamu belum pernah mendengar aku jadi maling? Ya, tapi Mbok ya katakan, mengapa kamu berubah tingkah hari ini? Kentus bangkit. Kediriannya yang baru menggeliat sejak pulang dari rumah ketua RT tadi pagi tersinggung. Dawet dilihatnya lebih kecil daripada Liliput. Kemudian Kentus berpidato. Dikatakannya, dia baru saja mendapat tugas, semacam wahyu, Cakraningrat, sebagai pelaksana proyek pengadaan buntut tikus. Bukannya semua orang kampung ini sudah tahu, ketika menjadi pengembala kerbau, aku sering menyatet tikus. Melainkan kehormatan ini memang sudah seharusnya aku terima. Buktinya kemarin, aku bermimpi nunggang macan. Jadi, aku kini sedang menunggangi kekuasaan. Karena macan adalah lambang kekuasaan. Sudah jelas kan? Jadi, sore nanti, lihatlah. Semua orang kumpul di sana, hendak setor buntut tikus. Mereka akan antre dan berhimpitan di hadapanku. Dawet dilihatnya hampir hilang karena menjadi Liliputnya. Liliputnya Liliput. Anehnya, dalam bentuk yang sudah terasa demikian kerdil,
Dawet kelihatan memegangi perut, lalu dia muntah. Oh, apa kabar dengan Kentus? Kentus tidak ambil pusing. Karena dia sudah membayangkan di hadapannya ada barisan panjang orang-orang yang amat membutuhkan dirinya. Mereka adalah para warga yang akan setor buntut tikus. Mereka adalah para warga yang tiba-tiba berubah menjadi liliput tak berharga di hadapan Kentus yang sudah jadi orang yang punya kuasa. Menjelang pukul 3, beberapa orang sudah muncul di rumah Kentus membawa buntut tikus. Ada yang diikat seperti ikatan kacang panjang, ada yang dibungkus dalam kantong plastik. Tetapi ada juga seorang anak yang dengan dinginnya menggenggam begitu saja buntut-buntut tikus dengan tangannya. Hei Tus, aku dapat 50 buntut. Sini bayar 500. Aku dapat 43. Aku 26. Kentus tetap duduk tekun dengan cakar ayam yang sedang dibuatnya di atas kertas lusuh. Kemudian dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dari balik dinding bambu yang sudah transparan, Kentus mengintip keluar. Makin banyak penyetor tikus yang datang. Mereka berbondong-bondong. Sebentar saja halaman rumah Kentus penuh liliput. Kemudian lihatlah Korim, yang tidak lain adalah anak bekas majikan Kentus. Mengambil prakarsa membuat barisan antri. Rasanya dia sudah termakan oleh kekuasaan seorang pelayan yang mimpi nunggang macan. Terjadi hiruk pikuk karena ada anak kecil yang jatuh dan terinjak. Ada seorang kakek yang terhimpit. Dan kemudian suasana makin hingar-bingar. Korim berteriak-teriak menata antrean. Dan di dalam rumah, Kentus menarik tangan Dawet yang kemudian mendekat. Kentus cekikikan. Titiplah keluar. Lucu ya? Loh, Kang, cepatlah layani mereka. Biar saja. Aku belum puas melihat liliput-liliput itu berdesakan. Seperti bebek menunggangi gabah ya. Dawet kembali memegang perutnya yang mual lalu muntah. Dan terus muntah. Kentus bersungut-sungut, lalu keluar. Kemunculan Kentus menghebohkan para penyetor buntut tikus. Barisan antre kucar-kacir. Korim kembali berteriak-teriak. Namun Kentus malah tertawa. Dia menikmati pemandangan di depannya. Sesungguhnya Kentus tidak menghendaki tontonan di hadapannya cepat berakhir. Tetapi tiang emper rumahnya berderak oleh tekanan orang-orang yang antre. Ya ini gawat, rumahnya bisa rubuh. Maka Kentus duduk dan tidak lupa bergaya. Pembayaran pun dimulai. Korim yang setor 50 buntut mendapat 500 perak. Yang dapat 43 dibayar 400. Yang dapat 26 dibayar 250. Protes pertama disambut dengan sikap acuh. Protes kedua dilayani dengan sorot mata yang tajam. Dan protes selanjutnya dilawan dengan pendekatan persuasif, sehingga akhirnya tak ada lagi protes. Selesai membayar para penyetor, Kentus duduk menghadap halaman yang sudah kosong. Di atas meja di depannya bertimbun buntut-buntut tikus. Setelah dihitung, Kentus punya untung hampir 200 buntut. Kentus puas, lalu bangkit mencari Dawet. Aneh, istrinya sudah berubah kembali menjadi manusia biasa. Bukan diliput, bukan diliputnya liliput. Malah Dawet kelihatan begitu cantik sehingga Kentus ingin merangkulnya. Dawet yang merasa masih pusing karena terlalu banyak muntah, diam saja ketika dipeluk oleh suaminya. Tetapi tiba-tiba Dawet beringas. Kentus ditolaknya ke belakang. Jijik, jijik.
Apa itu mimpi nunggang macan? Kamu jadi bau tikus, tengik, dan busuk. Aku benci. Benci! Kentus bengong. Dia hanya melihat tanpa daya istrinya yang lari lalu membanting pintu dari luar.